membelalak. Kakekku tiba-tiba berdiri dan pergi ke cermin. Saat melihat bayangannya di cermin, dia langsung jatuh pingsan ketakutan. Seperti orang gila, dia berteriak, "Ada apa dengan wajahku?" Nenekku menceritakan semua kejadian yang terjadi. Dengan mata merah, dia memukuli kepalanya sendiri dengan keras. "Bagaimana aku bisa hidup dengan wajah rubah ini? Lebih baik digigit sampai mati oleh kedua rubah itu saja. Jangan teriak, yang paling penting sekarang adalah membangun kuil rubah dan memberikan sesajen." Kakekku menangis. "Dari mana uang untuk membangun kuil? Bangun saja kuil kecil dan berikan sesajen dulu." Setelah mengatakan itu, nenekku berjalan menuju rumah. Punggungnya terlihat sangat lelah. Keesokan paginya, kakek dan nenekku berada di halaman, membangun kuil rubah setinggi 1 meter. Nenekku menyalakan dupa di depan kuil rubah. Dengan wajah sedih, kakekku berkata, "Bagaimana dengan setengah wajah rubahku ini? Jika dilihat oleh penduduk desa, bukankah aku akan dipukuli sampai mati karena dianggap monster?" Nenekku mengerutkan kening dan berkata, "Jangan keluar rumah dulu, bilang saja kau sakit." Tiba-tiba terdengar suara Chen. "Paman ketiga, ada masalah besar." Nenekku mendorong kakekku ke dalam rumah dan menyuruhnya bersembunyi. Kakekku bergegas masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Nenekku bertanya, "Ada apa?" "Dua orang, seorang pria dan seorang wanita, ditemukan tewas di pintu masuk desa kita. Usia mereka hampir sama denganmu, bibi ketiga. Hanya tersisa kulit mereka." Nenekku tertegun beberapa detik dengan tatapan ngeri. "Siapa?" "Mertua Wang Kui. Ku dengar penduduk desa bilang sudah memberitahu Wang Kui dan istrinya. Mereka sedang dalam perjalanan pulang untuk melayat." Dengan ekspresi agak tidak wajar, nenekku bertanya, "Siapa yang melakukannya?" Chen meninggikan suaranya. "Mana mungkin manusia yang melakukannya? Ada bekas gigitan rubah di kedua kulit manusia itu. Kemungkinan besar rubah yang membunuh mereka." Begitu Chen selesai bicara, wajah nenekku berubah pucat. Melihat nenekku diam saja, Chen melanjutkan, "Bibi ketiga, jangan takut. Saat Wang Kui kembali, dia pasti akan mencari orang untuk menangkap rubah pembunuh itu. Jangan keluar malam-malam ini." Setelah mengatakan ini, mata Chen tiba-tiba melirik ke kuil rubah. Dia tertegun selama beberapa detik sebelum berkata, "Bibi, kenapa ada kuil rubah di rumahmu?" Nenekku tertawa canggung. "Beberapa hari yang lalu aku membunuh seekor rubah dalam mimpiku. Rubah itu terus memintaku untuk membangunkannya kuil dan membakar dupa." Chen melihat kuil rubah itu lagi. "Bibi, jangan takut. Tunggu sampai Wang Kui kembali dengan seorang ahli untuk membantumu." Nenekku masuk ke dalam rumah. Kakekku bertanya dengan wajah ketakutan, "Nenek, Wang Kui akan kembali. Bagaimana ini?" "Kakek, jangan panik. Kalau terpaksa, kau sembunyi saja di ruang bawah tanah kita. Saat Wang Kui kembali, aku akan bilang kau pergi jauh. Pergi ke kota untuk melihat putra kita. Setelah Wang Kui selesai mengurus pemakaman, masalah ini akan berlalu." Kakekku mengangguk dan menghela nafas. Bagaimana jika Wang Kui bertanya tentang ibu dan ayah mertuanya? Bagaimana dengan masalah mereka? Nenekku mengerutkan kening. "Jangan khawatirkan itu, biar aku pikirkan sendiri." 3 hari berlalu. Wang Kui kembali. Semua orang desa datang ke rumah Wang Kui untuk membantu mengurus pemakaman.